Dijuluki sebagai kepiting darat terbesar di dunia, namun hewan ini bukan kepiting. Hidup di pulau tak berpenghuni di utara Papua. Tanah yang menyimpan kekayaan dan keindahan alam sebagai hutan terakhir. Bersama Awa, mari kita lihat Papua lebih dekat. Yo, berjumpa lagi dengan Kitong Awa. Perjalanan kali ini Kitong akan terbang dari Jayapura menuju Kabupaten Biak, di mana dari kota Biak Kitong akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Supiori dengan jarak tempuh sekitar 85 km. Dan Kitong masih harus menempuh sekitar 50 km menuju wilayah barat Supiori. Ladies and gentlemen, welcome to Biak. We have just landed at Franz Gazebo Airport. Setelah menempuh perjalanan dengan pesawat kurang lebih sekitar 1 jam dari Jayapura, Kitong pun tiba di kota Biak sekitar pukul 11 siang. Tanpa menunggu lama, Kitong langsung menyewa kendaraan motor. Kemudian memulai perjalanan darat, menyusuri jalan di bawah terik matahari siang yang hangat. Terdapat 2 rute menuju Kabupaten Supiori, yaitu melalui Biak Utara dan Biak Barat. Kali ini kita memilih rute Biak Barat. Jalan yang dilewati sebagian besar berada di sepanjang tepian laut, menawarkan pemandangan yang memukau di kedua sisi. Di satu sisi hijau rimba hutan membentang, sementara di sisi lain birunya laut membentang tanpa batas, menemani setiap langkah awal perjalanan dengan keindahan yang menenangkan. Perjalanan kali ini berlangsung di bulan Desember, saat nuansa Natal begitu terasa. Di sepanjang jalan, masyarakat menghiasi lingkungan dengan berbagai hiasan seperti lampu-lampu dan bunga warna-warni yang menambah semarak suasana, menciptakan kombinasi yang hangat dan meriah, seolah menyambut setiap langkah perjalanan. Selama perjalanan, kita akan melewati beberapa jembatan, di mana sungai-sungai mengalir dari daratan menuju laut di pinggiran pulau. Sesekali dalam perjalanan, kita berhenti sejenak untuk sekedar beristirahat dan menikmati pemandangan. Di beberapa tempat, lanskap yang tersaji begitu indah, sehingga terasa sayang jika dilewati begitu saja. Perpaduan antara hijaunya pepohonan dan birunya laut menciptakan pemandangan yang menenangkan, mengingatkan Kitong bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tapi juga tentang menikmati setiap momen yang dilalui. Semakin mendekati Kabupaten Supiori, jalan yang dilalui mulai menanjak dan menurun, melewati kawasan dataran tinggi. Dari beberapa titik, Kitong sesekali dapat melihat bentang wilayah Kabupaten Supiori dari kejauhan. Pemandangan ini menjadi pertanda bahwa perjalanan hampir sampai, sekaligus menghadirkan rasa lega dan semangat karena tujuan Kitong semakin dekat. Akhirnya, setelah kurang lebih 2 jam perjalanan, Kitong tiba di tempat tujuan. Jalan-jalan basah mengingatkan bahwa hujan lebat baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah dan udara yang segar. Cuaca sore itu mendung dengan gerimis yang turun perlahan, menciptakan suasana yang damai setelah perjalanan panjang. Inilah Kabupaten Supiori, sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Papua. Kondisi topografi daerah ini umumnya bergunung-gunung, dengan wilayah datar hingga landai yang tersebar di sepanjang pesisir pantai. Di kawasan pesisir inilah masyarakat membangun pemukiman, mengelola kebun, dan menjalankan berbagai aktivitas ekonomi.
Secara geografis, daratan utama Kabupaten Sopiori terpisah dari Kabupaten Biak oleh Selat Sorendiweri yang di sepanjang tepiannya ditumbuhi hutan bakau yang lebat. Wilayah pemukiman di sepanjang pesisir pantai menjadi daya tarik tersendiri karena kawasan ini tidak hanya menawarkan panorama laut yang memukau, tapi juga menjadi pusat potensi wisata alam yang kaya dan menawarkan pasir putih dan laut biru yang masih alami. Sorendiweri sebagai ibu kota Kabupaten Sopiori terletak di pinggiran laut, tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi jantung perekonomian masyarakat dan berbagai fasilitas publik. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada perikanan, pertanian skala kecil, dan perdagangan lokal, memanfaatkan sumber daya laut maupun daratan yang masih terjaga. Walaupun telah tiba di ibu kota Kabupaten Sopiori, Kitong masih harus melanjutkan perjalanan yang cukup panjang. Setelah melewati kantor Bupati Kabupaten Sopiori, Kitong harus melaju menuju arah wilayah Sopiori Barat, meninggalkan hiruk-pikuk pusat kota secara perlahan. Sepanjang perjalanan, jalan utama membentang di wilayah pesisir pantai, melewati sejumlah kampung, termasuk kampung-kampung di wilayah Sopiori Utara. Suasana terasa tenang, hamparan laut di satu sisi dan pepohonan di sisi lainnya menemani perjalanan. Cuaca yang berubah dengan cepat sesekali membuat Kitong berhenti sejenak untuk berteduh dari hujan. Namun setelah hujan reda, perjalanan kembali dilanjutkan, menyusuri jalan yang basah dan sunyi. Dengan menempuh jarak kurang lebih sekitar 50 km, dalam waktu 1,5 jam, akhirnya Kitong tiba di tempat tujuan. Orm Boridori, Kampung Aimas, adalah wilayah pemukiman pesisir yang terletak di distrik Sopiori Barat, di mana rumah-rumah sederhana berdiri berjejer menghadap ke laut dengan ombak yang tenang. Kehidupan masyarakat di sini sangat lekat dengan laut, yang menjadi ruang utama untuk beraktivitas dan menggantungkan penghidupan sehari-hari. Laut tidak hanya menjadi sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari ritme kehidupan sosial masyarakat. Hari mulai beranjak sore, dan Kitong menuju ke sebuah dermaga untuk menikmati suasana matahari terbenam di pinggiran pantai. Dermaga panjang yang menjorok ke laut menjadi tempat yang tepat untuk berhenti sejenak. Di hadapan mata, langit perlahan berubah warna. Awan jingga dari cahaya matahari yang hampir terbenam menyelimuti cakrawala, menambah keindahan perairan di sekitarnya. Suasana yang tenang tercipta secara alami, seakan membuat Kitong melupakan rasa lelah setelah menempuh perjalanan yang begitu panjang. Angin laut berhembus pelan, ombak bersisir lembut di bawah dermaga, menghadirkan perasaan damai yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Di momen ini terselip rasa syukur karena dapat menikmati keindahan dan ketenangan alam Sopiori, sebuah pengalaman berharga yang akan selalu dikenang. Malam pun tiba, Kitong disambut dengan hangat oleh keluarga Bapak Martin. Hidangan sederhana berupa ikan bakar disiapkan dan dibakar bersama, menggunakan hasil tangkapan laut pada hari itu. Proses memasak yang dilakukan bersama menghadirkan suasana akrab dan penuh kebersamaan. Setelah ikan dibakar, Kitong segera mengisi perut yang kosong setelah perjalanan panjang, sekaligus menjadi bekal energi sebelum Kitong melanjutkan perjalanan berkeliling pulau. Waktu menunjukkan pukul 9 malam, dan Kitong mulai bergegas menuju perahu. Malam itu air laut sedang surut, sehingga Kitong harus berjalan menyusuri pantai, menuju kapal yang terparkir cukup jauh dari bibir pantai. Setelah perahu berhasil didorong ke perairan yang cukup dalam, mesin kapal pun mulai dinyalakan. Suara mesin memecah kesunyian malam, menandai dimulainya perjalanan.
Karena jarak antara pulau tidak terlalu jauh, sekitar 10 menit perjalanan kitong pun tiba di tempat tujuan. Satu persatu penumpang turun dari kapal. Kitong menapakkan kaki di dataran baru dengan penuh rasa ingin tahu akan suasana yang menanti di pulau ini. Yo, jadi malam ini tuh sudah tiba di sebuah pulau dan saya akan ikut masyarakat lokal. Kita akan mencari sesuatu yang saya sendiri belum pernah lihat ya. Jadi hewan ini, dan ini cukup unik dan ukurannya cukup besar untuk dengan jenis. Jadi kita lihat apa itu, ikut saya. Petualangan di malam hari pun dimulai. Kitong berkeliling sepanjang pinggiran pantai pulau ini, menggunakan senter sebagai penerang untuk mencari keberadaan hewan-hewan malam. Cahaya senter menyorot akar-akar tanaman dan batang kayu di tepian pantai, mengungkap kehidupan tersembunyi di antara gelapnya malam. Tak butuh waktu lama, kitong menemukan seekor kepiting kelapa yang sedang berdiam di bawah akar-akar tanaman. Gerakannya yang tenang namun waspada, menunjukkan bagaimana hewan ini menyelesaikan diri dengan lingkungan pesisirnya. Kepiting kelapa, atau dikenal juga dengan sebutan kepiting kenari, adalah salah satu penghuni pesisir dan pulau tropis yang paling unik. Hewan ini mendapat namanya karena kecenderungannya memanjat pohon kelapa untuk mengambil buahnya, yang menjadi salah satu sumber makanannya. Kepiting kenari tidak hanya menarik karena ukurannya yang besar, tetapi juga karena warnanya yang beragam. Sebagian memiliki cangkang berwarna merah cerah, sementara yang lain tampak biru keunguan dengan kilau alami yang mencolok di bawah cahaya matahari atau senter. Perbedaan warna ini tidak hanya menambah keindahan visual, tetapi juga membantu kepiting berkamuflase di lingkungan sekitarnya, seperti pasir, akar pohon, dan batu di pesisir. Inilah anak kepiting kelapa. Dari bentuk tubuhnya terlihat jelas alasan mengapa meskipun disebut kepiting, hewan ini sebenarnya bukan kepiting sejati, seperti yang biasa kita kenal. Secara ilmiah, kepiting kelapa termasuk dalam keluarga Conobitidae, yang juga dikenal sebagai kelomang atau hermit crab. Saat masih kecil, kepiting kelapa berperilaku seperti kelomang, menggunakan cangkang kerang kosong sebagai pelindung untuk menghindari predator dan bahaya di sekitarnya. Seiring tumbuh dewasa, perilaku ini berubah drastis. Tubuh mereka menjadi keras secara alami, capitnya sangat kuat, dan mereka tidak lagi membutuhkan cangkang. Sedangkan kelomang lain tetap bergantung pada cangkang sepanjang hidupnya. Kepiting kelapa adalah contoh unik bagaimana anggota keluarga kelomang bisa berevolusi menyesuaikan diri dengan kehidupan di darat, menjadikan hewan ini sebagai krustasea darat terbesar yang ada di dunia. Biasanya untuk melihat kepiting kelapa dibutuhkan strategi khusus, seperti memasang umpan kelapa. Namun di tempat ini sedikit berbeda. Kitong dapat menemukannya dengan mudah hanya dengan berkeliling sepanjang pinggiran pantai, mengamati akar-akar pohon dan batang kayu di tepian laut. Sebagai krustasea darat terbesar di dunia, kepiting kelapa memiliki berat yang bisa mencapai 4 kg dengan capit yang begitu kuat, mampu menghancurkan cangkang kelapa serta menyeret benda-benda yang berat. Kepiting kelapa tersebar di wilayah kepulauan tropis, terutama di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil yang masih alami, seperti Kabupaten Supiori dan Biak. Ini yang paling besar. Untuk memegang kepiting kelapa, ada cara khusus yang harus diperhatikan agar aman. Dengan menggenggam bagian belakang tubuhnya, tepat di dekat pangkal cangkang belakang, agar capit yang kuat tidak bisa menjangkau tangan, sehingga risiko terluka dapat diminimalkan. Kepiting kelapa biasanya aktif pada malam hari, keluar mencari makan di sepanjang pesisir dan area hutan pantai. Kehidupan unik mereka dengan tubuh besar dan capit yang kuat menjadikannya salah satu simbol keanekaragaman hayati pulau tropis. Sekarang posisi kita sudah berada di bagian belakang pulau. Jadi kita tidak akan putar keliling pulau karena apa dia kalau bagian dari ujung sebelah sana itu tidak terlalu banyak. Jadi kita akan putar balik seperti itu. Jadi di dalam pulau ini tuh hutannya hutan hujan tropis ya. Kita bisa lihat pohon tinggi-tinggi.
Dan dapu akar ini kamu lihat. Akarnya besar. Di pulau dengan hutan tropis yang indah, terhampar di tengah lautan, terbentang sebuah ekosistem yang menjadi rumah bagi kepiting kelapa. Setiap sudut pulau dari akar pohon hingga pesisir pantai menjadi tempat berlindung dan mencari makan bagi makhluk ini. Keberadaan hewan ini memiliki potensi yang sangat besar sebagai daya tarik wisata alam. Dengan pengolahan yang baik, pengamatan kepiting kelapa dapat menjadi pengalaman wisata edukatif untuk menyaksikan kehidupan hewan ini secara langsung. Wisata seperti ini berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Setelah 2 hari tinggal bersama keluarga Bapak Martin, kita pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanan menuju tujuan selanjutnya. Bapak untung jalan, terima kasih. Dari Urn-Boridori, kita akan menuju ke Sabar Miokre, kemudian ke daerah wisata alam Wabudori. Untuk menuju ke tujuan selanjutnya, kita akan menggunakan perahu mesin sebagai sarana transportasi, karena perjalanan harus menyusuri sungai dari pesisir pantai hingga ke dalam hutan. Kali ini, Bapak Frankie yang akan mendampingi Kitong. Beliau sudah berpengalaman mengantarkan pengunjung yang ingin menikmati keindahan air terjun Wabudori. Hari itu air laut cukup tenang, tak berombak. Namun awan mendung terlihat dari kejauhan, menyelimuti kaki pegunungan tempat tujuan Kitong. Perahu terus melaju di atas permukaan air, sementara di sekitarnya tampak masyarakat sibuk menyebar jaring untuk menangkap ikan. Sepanjang tepian pantai, hutan bakau tumbuh subur hingga ke muara sungai. Tak lama kemudian, kita mulai memasuki sungai di mana air jauh lebih tenang. Semakin jauh menyusuri sungai, terlihat tanaman nipa dan sagu menghiasi tepian sungai.
membentuk hiasan alami yang menyejukkan mata. Selain mempercantik pemandangan, tanaman ini memiliki peranan penting bagi ekosistem setempat. Akar-akar nipa dan sagu membantu menahan erosi tepian sungai, serta menjadi tempat berlindung bagi berbagai jenis ikan dan satwa air lainnya. Perahu melaju pelan menyusuri sungai yang berkelok-kelok, mengikuti alur sungai yang tenang. Sesekali terlihat masyarakat setempat sibuk memanen sagu secara tradisional di tepian sungai. Sagu merupakan tumbuhan yang sangat penting, bukan hanya sebagai sumber pangan utama, tetapi juga bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Papua hingga saat ini. Hujan pun mulai turun, membasahi permukaan tanah dan pepohonan di sekitarnya. Meski begitu, Kitong tetap melanjutkan perjalanan dengan tekad untuk mencapai tujuan. Sesekali perahu harus melewati batang pohon yang melintang di atas air, yang pada awalnya membuat Sa ragu, berpikir bahwa perahu tidak bisa melintasinya. Namun dengan hati-hati, perahu berhasil melewati rintangan tersebut. Momen ini menambah sensasi petualangan, menyusuri sungai hutan tropis yang masih terjaga. Semakin masuk ke dalam hutan, pohon-pohon besar dan tinggi tumbuh semakin rapat, membentuk kanopi hijau. Hujan yang turun menambah atmosfer mistis dan syahdu, menciptakan suasana yang tenang dan damai. Menyadarkan Kitong akan keistimewaan hutan ini, seakan setiap tarikan napas menjadi lebih perlahan dan mengisi tubuh dengan energi alami dari lingkungan sekitar. Kabut tipis di permukaan air dan tetesan air yang jatuh dari daun-daun seolah menjadi terapi alami bagi pikiran, menenangkan setiap keresahan dan kelelahan di tengah keheningan hutan ini. Sebuah pondok di pinggir sungai terlihat di kejauhan, menandakan bahwa Kitong telah sampai di tempat tujuan. Setelah perahu terparkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang licin, sambil tetap berhati-hati menjaga langkah di tengah hutan yang lembab. Di sini Kitong bisa menyaksikan pohon-pohon besar yang tumbuh menjulang tinggi. Beberapa mungkin telah berumur puluhan hingga ratusan tahun. Hutan ini membangkitkan rasa kagum dan takjub. Namun, di balik kekaguman itu, muncul rasa khawatir. Banyak hutan di Papua yang memiliki keindahan serupa, kini terancam oleh aktivitas perkebunan berskala besar seperti sawit. Jika hal-hal ini dibiarkan terus terjadi, suatu hari hutan Papua tidak akan lagi bisa dinikmati dalam bentuknya yang asli. Dan generasi mendatang kehilangan kesempatan untuk merasakan keindahan dan manfaat yang hanya bisa diberikan oleh hutan yang masih lestari. Akhirnya Kitong tiba di tempat tujuan. Saat ini sedang musim hujan, sehingga air yang mengalir begitu deras. Deburan air terjun menciptakan hembusan kabut yang menyelimuti sekitar, membuat pemandangan tampak samar namun tetap memukau, serta udara terasa lembab dan sejuk. Beberapa menit setelah Kitong tiba, hujan kembali turun. Suara hujan yang beradu dengan gemuruh air terjun menghadirkan ketenangan.
Hujan telah berhenti dan Kitong mulai menuruni anak tangga menuju sungai yang mengalir dari air terjun. Tampak air mengalir sedang keruh, pertanda hujan lebat di hulunya. Air mengalir begitu deras membuat Kitong tidak bisa berjalan jauh lebih dekat. Namun, menikmati dari kejauhan sudah terasa cukup. Air terjun Wabudori, air terjun yang mengalir dari pegunungan Supiori di dalam hutan hingga ke lautan. Dari ketinggian, air tampak seperti permata berwarna putih di antara hijaunya pepohonan. Di bagian atas tampak air terjun ini bertingkat-tingkat, mengalir dari satu undukan ke undukan lainnya, membentuk terap-terap alami yang indah. Air mengalir di atas permukaan bebatuan yang kasar, membuat pijakan yang kokoh untuk dilalui. Inilah potret hutan Papua dengan segala keindahan dan kekayaan alam yang dimilikinya. Di dalamnya ada kehidupan, budaya, sumber pangan, serta masa depan generasi yang bergantung padanya. Menjaga hutan Papua berarti menjaga kehidupan itu sendiri. Hutan Papua bukan sekedar hutan biasa, ia adalah hutan terakhir di negeri ini. Paru-paru dunia yang menyimpan keanekaragaman hayati yang tiada tara. Namun hari ini hutan-hutan tersebut semakin terancam oleh berbagai aktivitas yang mengabaikan keseimbangan alam. Pembukaan lahan berskala besar, eksploitasi tanpa kendali, dan perusakan habitat perlahan menggerus ruang hidup hutan dan makhluk di dalamnya, serta masyarakat adat yang terancam kehilangan tanah adat yang telah dijaga sejak dulu kala. Jika bukan Kitong, siapa lagi yang harus terus menyuarakan pentingnya menjaga hutan Papua? Kitong hidup di tanah yang kaya ini sudah sepantasnya. Kitong pula yang bertanggung jawab atas kelestariannya. Hutan yang luas bukan lahan kosong, tanah Papua bukan tanah kosong. Yo, selamat sore. Jadi ini akhir dari Tongpo perjalanan di Supiori. Dan saat ini saya sedang berada di map saya lihat jembatan kuning di daerah Supiori Timur. Kalau melihat dapu air. Yo, itu tadi sekilas keindahan Supiori. Sampai berjumpa di perjalanan selanjutnya. Dagang semua.